Halo, kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang pertama, mampu menjelaskan jenis-jenis reproduksi vegetatif pada tumbuhan angiospermae, lalu mampu menjelaskan proses reproduksi generatif pada tumbuhan angiospermae, mampu menganalisis proses perkembangan tumbuhan angiospermae, dan mampu menjelaskan proses reproduksi tumbuhan gimnospermae, pteridophyta, dan bryophyta. Pokok-pokok materi yang akan kita pelajari, yang pertama, reproduksi vegetatif pada tumbuhan angiospermae, kemudian reproduksi generatif pada tumbuhan angiospermae, dan perkembangan tumbuhan angiospermae, serta reproduksi tumbuhan gimnospermae, pteridophyta, dan bryophyta. Pertama, kita akan mempelajari tentang reproduksi tumbuhan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Pada reproduksi tumbuhan angiospermae dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu reproduksi secara vegetatif atau aseksual dan reproduksi generatif atau seksual. Apa bedanya? Kalau reproduksi vegetatif yaitu perkembangbiakan yang menggunakan bagian dari tumbuhan, sedangkan reproduksi generatif yaitu peleburan antara sperma dan ovum. Untuk reproduksi vegetatif dibedakan menjadi dua, ada reproduksi vegetatif alami dan reproduksi vegetatif buatan. Apa bedanya? Kalau reproduksi vegetatif alami terjadi secara alami atau terjadi secara sendiri, sedangkan untuk reproduksi vegetatif buatan dengan menggunakan bantuan manusia. Mari kita pelajari satu persatu. Reproduksi vegetatif alami. Ada beberapa jenis reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan spermatophyta, yaitu tumbuhan angiospermae. Ada rizoma atau ada yang menyebutnya rimpang atau akar tinggal, yaitu proses reproduksi dengan menggunakan batang yang tertanam di dalam tanah. Nah, contohnya di sini ada jahe. Nah, di sini kalian bisa lihat jahe ada bagian ruas-ruasnya. Nah, yang disebut dengan buku. Nah, pada buku tersebut dapat tumbuh tunas. Selain jahe, apa coba tanaman lain yang bereproduksi dengan rizoma? Ada lengkuas, kunyit, dan sebagainya. Kemudian, reproduksi yang kedua yaitu dengan stolon atau geragi. Pada tumbuhan yang bereproduksi dengan stolon atau geragi, di sini batangnya menjalar di atas permukaan tanah. Jika batang pada bagian bukunya menyentuh tanah, maka akan tumbuh akar. Contohnya apa? Ya, perhatikan di sini adalah contoh gambar dari tumbuhan stroberi yang bereproduksi dengan stolon. Jika pada buku di batangnya sudah tumbuh akar, maka nanti dia akan terpisah dengan tumbuhan induknya. Kemudian, jenis reproduksi yang ketiga adalah dengan umbi lapis. Umbi lapis ini contohnya adalah pada bawang merah. Kalian perhatikan gambarnya. Apa itu umbi lapis? Umbi lapis adalah modifikasi dari daun dan batang pada bawang. Yang berbentuk lembaran-lembaran itu adalah daun yang berubah menebal dan berdaging, sedangkan pada bagian bawahnya adalah cakram, yaitu batang pada bawang. Kemudian, reproduksi vegetatif alami selanjutnya adalah umbi batang. Apa itu umbi batang? Umbi batang di sini berfungsi sebagai cadangan makanan, sehingga batangnya akan berukuran lebih besar. Selain sebagai cadangan, umbi batang juga berfungsi sebagai reproduksi vegetatif secara alami. Contohnya apa? Nah, di sini ada kentang. Pada bagian buku atau titik-titik hitam pada kentang dapat tumbuh tunas sehingga terbentuklah tumbuhan baru. Kemudian selanjutnya adalah umbi akar. Kalau umbi akar di sini adalah cadangan makanannya ini
disimpan di dalam organ akar. Selain berfungsi sebagai cadangan makanan, akar tersebut juga dapat tumbuh tunas baru sehingga menghasilkan individu baru. Nah, contohnya apa? Di sini adalah wortel. Wortel bereproduksi dengan cara umbi akar. Selain wortel, ada juga singkong. Selanjutnya yaitu reproduksi dengan cara tunas. Contohnya apa tumbuhan yang dapat bereproduksi dengan tunas? Nah, kalian bisa lihat ini adalah gambar dari tumbuhan tebu yang bereproduksi dengan tunas. Selain tebu, ada juga pohon pisang. Kemudian, selanjutnya yaitu reproduksi dengan cara tunas adventif. Apa bedanya? Kalau tunas adventif, dia tunasnya tumbuh pada tepi-tepi daun. Contohnya adalah, ya, ini gambar dari tumbuhan cocor bebek. Itu adalah beberapa jenis dari reproduksi vegetatif secara alami. Selanjutnya kita akan bahas mengenai reproduksi vegetatif buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Yang pertama ada mencangkok. Oke, perhatikan gambar bagaimana proses mencangkok, yaitu yang pertama kulit pada dahan pohon yang kita pilih itu kita kupas dan kita hilangkan kambiumnya. Kemudian pada bagian batang yang sudah dikupas tadi kita tutup dengan menggunakan tanah lalu dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Lalu kita ikat dengan menggunakan tali dan kita siram agar dia lembab, lalu tunggu selama beberapa hari sehingga tumbuhlah akar. Jika sudah tumbuh akar, maka dahan pohon tersebut bisa kita potong, lalu kita tumbuhkan sehingga terbentuklah individu baru. Nah, tumbuhan dari hasil proses mencangkok ini, dia memiliki sifat yang sama dengan induknya, cepat berbuah, namun perakarannya kurang kuat. Lalu, reproduksi vegetatif buatan yang kedua adalah dengan cara merunduk. Oke, perhatikan gambar. Jadi ada beberapa tumbuhan yang bagian batangnya itu dapat menjalar ke permukaan tanah. Di sini kita bisa dengan sengaja membenamkan batang tersebut yang ada bagian bukunya ke dalam tanah. Nah, jika sudah terbentuk akar, maka kita potong sehingga terbentuklah individu baru. Selanjutnya yaitu menyambung atau mengenten. Bagaimana prosesnya? Nah, di sini pertama kita pilih pohon yang akan kita sambung, lalu kita potong bagian batang dari tumbuhan A. Lalu kemudian potonglah bagian batang dari tumbuhan yang kedua, ya, atau tumbuhan B. Nah, di sini jadi kita menggunakan dua jenis tumbuhan yang spesiesnya tentu saja sama, tapi mungkin sifatnya beda. Kemudian kita sambungkan batang tersebut antara pohon batang pada yang A dengan yang B. Nah, lalu kita ikat kedua batang tersebut dan kita tinggal tunggu dari hasil proses penyambungan atau pengentenan. Kemudian, reproduksi vegetatif buatan selanjutnya adalah menempel atau okulasi. Bagaimana caranya? Nah, ini kalian bisa lihat di sini prosesnya sama dengan menyambung, berarti dia menggabungkan dua sifat dari tumbuhan yang berbeda, tapi satu spesies ya. Di sini kalau disambung itu di prosesnya disambung antara dua batang. Kalau menempel, nah ini kalian bisa lihat gambarnya. Ini kita potong kurang lebih bentuk persegi dari suatu batang A. Kemudian bagian yang terkelupas tersebut kita tempelkan dengan bagian batang dari tumbuhan lain. Nah, tinggal diikat sehingga kita tunggu terbentuklah tunas baru dari hasil penempelan tersebut. Selanjutnya yaitu adalah stek. Nah, bagaimana proses stek dapat kita lakukan? Stek adalah cara yang paling mudah untuk kita lakukan dalam reproduksi vegetatif buatan. Tinggal kita potong bagian batang berkayu yang akan kita stek. Nah, biasanya dipotongnya itu bagian bawah untuk ditancapkan ke tanahnya, kita buat runcing, tinggal kita tancapkan, lalu kita tunggu hingga tumbuh akar dan tunas baru. Itu adalah bagaimana cara reproduksi vegetatif buatan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai reproduksi generatif pada tumbuhan Angiospermae.
Nah, kalau reproduksi generatif, tentunya dia menggunakan organ reproduksi yaitu bunga. Ada beberapa bagian penyusun pada bunga, yaitu yang pertama adalah benang sari. Benang sari terdiri dari beberapa bagian, ada kepala sari dan ada tangkai sari. Kemudian putik juga terdiri dari beberapa bagian, ada kepala putik dan tangkai putik. Benang sari di sini berfungsi sebagai organ bagian reproduksi jantan, sedangkan putik adalah yang berfungsi sebagai bagian dari reproduksi betinanya. Nah, di sini selain putik dan benang sari, terdapat juga mahkota. Mahkota itu biasanya bentuknya warna-warni untuk menarik perhatian dari serangga. Di bawah mahkota terdapat kelopak. Kemudian di dalam putik terdapat ovarium, lalu ada dasar bunga dan ada tangkai bunga. Itu adalah bagian-bagian dari bunga. Kemudian jenis bunga di sini dibedakan. Yang pertama berdasarkan kelengkapan. Ada bunga lengkap dan ada bunga tidak lengkap. Kalau bunga lengkap berarti dia memiliki semua bagian-bagian penyusun dari bunga. Sedangkan kalau bunga tidak lengkap, ada salah satu bagian dari bunga yang tidak ia punyai. Misalkan pada rumput-rumputan dia tidak punya mahkota bunga. Kemudian berdasarkan alat reproduksinya, bunga dibedakan menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Apa bedanya? Kalau bunga sempurna itu dalam satu bunga dia memiliki benang sari dan putik yang bertindak sebagai alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Sedangkan pada bunga tidak sempurna dia hanya memiliki salah satu alat reproduksi, bisa putiknya saja atau benang sarinya saja. Jadi nanti terpisah ada bunga betina dan ada bunga jantan. Kemudian kita akan bahas mengenai proses penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sari dibedakan menjadi 4 jenis penyerbukan. Yang pertama ada penyerbukan tetangga atau geitonogami. Nah, di sini berarti dalam satu tumbuhan proses penyerbukannya itu bisa beda bunga tapi dalam satu tumbuhan. Jadi serbuk sarinya akan membuahi ke kepala putik bunga lain dalam satu tangkai atau satu tumbuhan. Sedangkan proses penyerbukan sendiri atau autogami, nah berarti serbuk sarinya akan menempel pada kepala putik dalam satu bunga itu sendiri. Lalu ada penyerbukan silang atau alogami. Nah, di sini berarti tumbuhan pada pohon A akan menyerbuki pada tumbuhan pada pohon B, tapi dia satu jenis atau satu spesies. Sedangkan penyerbukan bastar atau hibridogami, ini proses penyerbukannya terjadi antar tumbuhan yang beda spesies. Itu adalah 4 jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Kemudian, berdasarkan faktor yang membantu atau perantara, penyerbukan dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada anemogami, berarti penyerbukannya dengan bantuan angin. Lalu ada hidrogami, penyerbukannya dengan bantuan air. Lalu ada antropogami, penyerbukannya dengan bantuan manusia. Dan ada chiropterogami, berarti penyerbukannya dengan bantuan kelelawar. Dan ada entomogami, penyerbukannya dengan bantuan serangga. Lalu ornitogami, penyerbukannya dengan bantuan burung. Dan malakogami, berarti penyerbukannya terjadi dengan bantuan siput. Sekarang kita akan membahas mengenai proses pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan pada tumbuhan dibedakan menjadi 2. Ada pembuahan tunggal dan ada pembuahan ganda. Kalau pembuahan tunggal terjadinya pada tumbuhan gimnosperme. Jadi satu sperma akan membuahi ovum. Sedangkan kalau pembuahan ganda terjadi pada tumbuhan angiosperme. Apa itu pembuahan atau fertilisasi ganda? Nah, sekarang akan kita bahas. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini serbuk sari yang sudah menempel di kepala putik
dia akan membentuk buluh serbuk sari atau saluran yang akan menuju ke bagian ovarium pada bagian bawah dari putik. Nah, di sini si serbuk sarinya dibagi menjadi ada 3 jenis, ada inti sel vegetatif, lalu ada inti sel generatif 1, dan ada inti sel generatif 2. Inti sel vegetatif dia berfungsi sebagai pembuka jalan untuk menuju ovarium. Nah, di sini di bagian ovarium terdapat yang pertama ada ovum yang diapit oleh 2 sel sinergit, kemudian ada inti kandung lembaga sekunder, ada 2 jumlahnya, lalu ada 3 inti sel antipoda yang terletak di bagian atas. Nah, setelah inti sel vegetatif menunjukkan jalan menuju ovarium ini, maka inti sel generatif 1 dia akan membuahi ovum, sedangkan inti sel generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Makanya di sini pada angiosperm disebut dengan pembuahan ganda karena terjadi 2 kali pembuahan, yaitu inti sel generatif 1 akan membuahi ovum sehingga terbentuklah zigot atau embrio, dan inti generatif 2 akan membuahi kandung lembaga sekunder sehingga akan terbentuk endosperm. Endosperm ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Kemudian selanjutnya adalah proses perkecambahan. Apa yang dimaksud dengan perkecambahan? Perkecambahan adalah peristiwa tumbuhnya embrio di dalam biji menjadi tanaman baru. Perkecambahan terdiri dari 2 proses, yaitu pertama proses fisika. Apa itu proses fisika? Dia diawali dengan penyerapan air oleh biji hingga setiap selnya terisi cukup air. Adanya pasokan air menyebabkan komponen-komponen dalam selnya mulai bekerja. Kemudian, kalau proses kimia di sini melibatkan hormon dan enzim. Ketika biji memiliki pasokan air yang cukup, biji akan mengembang dan kulit biji pecah. Kemudian, embrio akan aktif melepaskan hormon giberelin yang berperan dalam sintesis enzim. Enzim menghidrolisis cadangan makanan yang terdapat dalam kotiledon dan endosperma. Berdasarkan tahapannya, perkecambahan terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, tahapan imbibisi atau penyerapan air. Yang kedua, tahapan pembentukan enzim. Yang ketiga, tahapan pemanjangan sel radikula yang akan membentuk radikula atau akar. Dan yang keempat adalah tahapan pertumbuhan kecambah. Jenis perkecambahan dibedakan menjadi 2. Ada perkecambahan hipogeal dan ada perkecambahan epigeal. Apa bedanya? Nah, di sini kalau hipogeal, si kotiledonnya akan tetap tertanam di dalam tanah karena bagian bawah dari batang atau disebut dengan hipokotil, dia tidak mengalami pemanjangan. Yang mengalami pemanjangan adalah batang bagian atas dari kotiledon yang disebut dengan epikotil. Jadi dia akan tumbuh terus memanjang sehingga kotiledon yang berfungsi sebagai cadangan makanan juga di sini dia akan tetap di dalam tanah. Sedangkan untuk perkecambahan epigeal, nah kotiledonnya nanti akan terangkat ke atas. Kenapa? Karena hipokotil atau batang pada bagian bawah kotiledon dia akan mengalami pemanjangan sehingga kotiledon akan terangkat ke atas. Itu bedanya antara perkecambahan hipogeal dan epigeal. Contohnya, yang mengalami perkecambahan hipogeal adalah tanaman jagung, sedangkan epigeal adalah pada tanaman kacang hijau. Nah, jika kita rangkum siklus hidup pada tumbuhan angiospermae, nah kalian bisa lihat gambar. Di sini yang pertama adalah tumbuhan dewasa yang memiliki bunga, dia akan mengalami proses penyerbukan, kemudian mengalami proses fertilisasi atau pembuahan, lalu terbentuklah biji, lalu biji jika dia lingkungan yang mendukung untuk bijinya dapat berkembang, maka biji akan berkecambah, mengalami perkecambahan, dan
setelah mengalami proses perkecambahan akan tumbuh menjadi individu dewasa. Begitu selanjutnya siklusnya akan berulang. Itu mengenai siklus hidup angiosperme. Selanjutnya kita akan bahas mengenai reproduksi tumbuhan gimnosperme. Gimnosperme adalah tumbuhan berbiji terbuka. Di sini contohnya ada pohon pinus. Pada tumbuhan gimnosperme, dia reproduksinya, organ reproduksinya menggunakan kerucut runjung atau strobilus. Jadi dia tidak punya bunga ya. Nah, di sini terdapat strobilus jantan dan betina. Nah, strobilus betina di sini akan menghasilkan megaspora, sedangkan strobilus jantan menghasilkan mikrospora. Mikrospora ini sebagai alat reproduksi jantannya, sedangkan megaspora ini sebagai reproduksi betinanya. Nanti dia akan mengalami proses fertilisasi atau pembuahan sehingga terbentuklah kecambah, dan kecambah nanti akan berkembang menjadi sporofit dewasa atau tumbuhan dewasanya. Selain dengan cara proses seksual, siklus hidup gimnosperme juga bisa terjadi dengan proses tunas atau dengan cara vegetatif atau aseksual. Kemudian kita bahas mengenai reproduksi tumbuhan pteridophyta atau paku. Nah, bagaimana siklus hidupnya? Di sini ada dua jenis siklus, yaitu sporofit dan gametofit. Pada tumbuhan paku, fase yang dominan adalah fase sporofit. Nah, sporofit itu adalah tumbuhan paku itu sendiri. Nah, dia akan memiliki spora. Yang satu sporanya ini disebut dengan sorus, biasanya di titik-titik hitam ada pada bagian bawah dari daun. Nah, di spora ini kalau dia jatuh ke tanah, maka akan mengalami proses perkecambahan dan tumbuh menjadi gametofit yang disebut dengan protalium. Nah, di sini di protalium akan menghasilkan archegonium dan antheridium. Ya, antheridium itu adalah sel jantannya, sedangkan archegonium adalah sel betinanya. Archegonium akan menghasilkan telur, sedangkan antheridium akan menghasilkan sperma. Nah, di sini terjadilah proses pembuahan. Nah, ini adalah tahapan gametofit pada tumbuhan paku. Lalu terbentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi sporofit dewasa yang disebut dengan tumbuhan paku itu sendiri. Jadi, Ibu ulangi, ada dua fase, yaitu fase sporofit dan fase gametofit. Namun, pada tumbuhan paku yang lebih dominan adalah pada fase sporofitnya. Selanjutnya adalah reproduksi tumbuhan bryophyta atau lumut. Perhatikan siklus hidup lumut. Nah, pada lumut dia sama dengan paku. Terdapat dua fase hidup, yaitu fase sporofit dan fase gametofit. Namun kebalikannya, pada lumut yang lebih dominan adalah fase gametofitnya dibandingkan fase sporofitnya. Di sini kalian bisa lihat pada lumut dewasa dia akan menghasilkan sporangium, kemudian sporanya dilepaskan, maka akan terbentuk spora jantan dan spora betina atau gametofit jantan dan gametofit betina. Kemudian spora akan berkecambah. Nah, di sini akan membentuk protonema. Lalu protonema akan berkembang dan dia akan menghasilkan antheridium dan ada yang menghasilkan archegonium. Antheridium berarti dia akan menghasilkan sel kelamin jantan, sedangkan archegonium akan menghasilkan sel kelamin betina atau ovum. Nah, nanti akan terjadilah proses pembuahan atau fertilisasi sehingga terbentuklah sporofit baru, lalu akan berkembang lagi menjadi sporofit dewasa, begitu selanjutnya akan berulang siklusnya. Nah, ini adalah siklus hidup mengenai bryophyta. Jadi dia fase gametofitnya lebih dominan dibandingkan fase sporofitnya. Oke, demikianlah pembahasan kita mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Terima kasih.